Assalamualaikum anak-anak. Hai. Hari ini di semester 2 atau semester genap kita akan membahas tentang segitiga dan teorema Pythagoras. Ini materinya. Oke, dalam segitiga dan teorema Pythagoras ini akan kita bahas ada 4. Untuk yang pertama itu ada teorema Pythagoras, yang kedua ada jenis segitiga, yang ketiga ada garis pada segitiga, yang keempat keliling dan luas segitiga. Nah, dalam teorema Pythagoras yang pertama itu ada poin-poinnya yang akan kita bahas. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari teorema Pythagoras. Yang kedua segitiga ABC. Kemudian yang ketiga itu bilangan triple Pythagoras. Oke, langsung aja yang ke pertama dalam teorema Pythagoras, yaitu poin teorema Pythagoras atau pengertian dari teorema Pythagoras itu adalah pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi penyikunya. Nanti akan dicontohkan ya. Nah, untuk poin yang kedua itu segitiga ABC siku-siku di mana A berlaku. Nah, ini ada gambar segitiga ABC, kemudian di depan sudut A besar itu ada A kecil. Kemudian di depan sudut B besar itu ada B kecil. Dan di depan sudut C besar itu ada C kecil. Maka kita dapatkan rumus jika menggunakan huruf yang besar. Misalnya, yang ditanyakan adalah garis miring. Garis miring ini disebut hipotenusa. Nah, berarti BC kuadrat sama dengan garis AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Nah, untuk mencari huruf yang kecil, misalkan A ini atau BC tadi, itu yang ditanyakan, berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah B kuadrat. Atau misalkan dibalik A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, itu sama saja ya. Kemudian jika B-nya yang dicari bagaimana, Bu? Nah, oke, berarti B kuadrat harus pakai kuadrat ya, harus selalu pakai kuadrat ya. Ingat tadi pengertiannya di situ harus menggunakan kuadrat ya. B kuadrat sama dengan A kuadrat sisi miring ini, itu nilainya atau ukurannya itu biasanya lebih panjang dibanding ukuran dari A dan B. Maka A kuadrat dikurang dengan C kuadrat, sisi C kuadrat. Kemudian gimana kalau misalkan C-nya yang dicari? Maka C kuadrat sama dengan, nah sisi miring tadi atau ukuran yang paling besar tadi atau paling panjang, itu berarti A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Berarti A kuadrat itu selalu di depan ya, untuk mengurangkan sisi C ataupun sisi B. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga itu bilangan triple Pythagoras. Nah, di sini contohnya bilangan triple Pythagoras itu misalnya ada 3, 4, 5. Nah, bagaimana menyebut dia bilangan triple Pythagoras atau tidak? Caranya, angka yang paling besar dari 3, 4, 5 itu adalah 5 kuadrat. Itu adalah 5. Maka kita kuadratkan 5 kuadrat sama dengan, nah angka yang kecil tadi ada 2 kan, 3 dan 4. Maka 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, maksudnya di sini nanti hasil angka yang besar itu jika dikuadratkan, hasilnya akan sama dengan yang 2 angka yang kecil tadi jika dikuadratkan lalu dijumlahkan. Jika hasilnya sama dengan itu maka disebut dengan triple Pythagoras. Oke, kita coba ya. 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambahkan dengan 4 kuadrat. Oke, 5 kuadrat itu sama dengan 5 kali 5. Maka hasilnya adalah 25. 3 kuadrat itu 3 kali 3, maka hasilnya 9. Ditambah 4 kuadrat, 4 kali 4 itu hasilnya adalah 16. Maka 25 sama dengan 9 ditambahkan dengan 16. Itu sama dengan 25.
Maka di sini terbukti 25 sama dengan 25. Ini disebut dengan bilangan triple Pythagoras. Oke, untuk yang ketiga yaitu tentang jenis segitiga. Nah, ini jenis segitiga ini ada kaitannya dengan triple Pythagoras. Oke, kita ini dulu ya, kita sebutkan dulu ya jenis-jenisnya. Untuk yang pertama di sini ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu di mana A kuadrat itu harus sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini sama dengan triple Pythagoras ya, atau yang disebut dengan triple Pythagoras. Itu bentuk segitiganya pasti siku-siku. Kemudian yang kedua, itu ada segitiga lancip. Nah, segitiga lancip itu A kuadrat harus kurang atau kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Nanti akan dicontohkan. Kemudian yang ketiga yaitu segitiga tumpul, yaitu A kuadrat itu lebih besar dibanding B kuadrat ditambahkan dengan C kuadrat. Oke, untuk segitiga siku-siku atau triple Pythagoras sudah dicontohkan dengan 3, 4, 5 tadi ya. Itu nanti hasilnya akan sama dengan, kalau misalkan hasilnya sama dengan, berarti itu disebut triple Pythagoras. Oke, untuk yang B, segitiga lancip kita contohkan. Misalnya di sini ada angka 21, 25, 30. Nah, angka yang terbesar itu kan 30. Berarti 30 kuadrat sama dengan 21 kuadrat ditambah dengan 25 kuadrat. Maka 30 kuadrat itu 30 kali 30 yaitu 900 sama dengan 21 kuadrat. 21 kali 21 sama dengan 441. Ditambah 25 kuadrat, 25 kali 25 yaitu 625. Maka 900 titik-titik 441 ditambahkan 625 itu adalah 1066. Nah, 900 itu titik-titiknya 1066. Lebih kecil atau lebih besar? Ya, hasilnya adalah lebih kecil. Maka ini disebut dengan segitiga lancip. Karena si A ini atau 900 itu lebih kecil dari B kuadrat ditambah C kuadrat, yaitu 1066. Oke, untuk yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu segitiga tumpul. Contohnya misalnya 6, 8, 12. Nah, angka yang paling besar itu adalah 12. Maka 12 kuadrat ditambahkan dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 12 kuadrat itu 12 kali 12 yaitu 144. Sama dengan 6 kuadrat itu 6 kali 6, 36. Ditambahkan 8 kuadrat, 8 kali 8 itu 64. Maka 144 titik-titik 36 ditambah 64, yaitu 100. Maka 144 titik-titiknya 100 lebih besar atau lebih kecil? Ya, lebih besar. Maka 144 itu lebih besar dari 100. Nah, ini yang disebut dengan segitiga tumpul. Jadi, jika kalian disuruh mencari yang mana triple Pythagoras atau yang mana segitiga lancip dan juga segitiga tumpul, kalian sudah tahu ya kriterianya ya, yaitu sama dengan lebih kecil dan juga lebih besar. Oke, untuk yang ketiga di sini yaitu garis pada segitiga. Nah, garis pada segitiga ini ada 3 macam. Untuk yang pertama di sini bentuk segitiga siku-siku ya yang pastinya. Untuk yang pertama yaitu garis berat. Nah, ini disebut garis berat. Pengertiannya adalah garis berat adalah garis yang ditarik dari titik sudut dan membagi dua sisi sama panjang. Jadi kita menariknya dari sudut siku-siku ya. Kemudian membaginya dua sisi sama panjang. Nah, kemudian kalau garis tinggi, yaitu sebelah sini, garis tinggi itu adalah garis yang ditarik dari titik sudut dan tegak lurus 90 derajat terhadap sisi lainnya. Nih ya. Kemudian untuk garis bagi adalah garis yang ditarik dari titik sudut dan membagi sudut menjadi dua sama besar. Seperti ini ya. Oke, untuk yang terakhir yaitu tentang keliling dan luas segitiga. Nah, untuk keliling itu rumusnya adalah A tambah B tambah C. Nih, ini misalkan ini A, kemudian ini B, dan ini C. Berarti A tambah B tambah C. Seperti itu ya, tinggal ditambahkan saja. Kemudian untuk mencari luas segitiganya yaitu setengah kali alas dan kali tinggi. Nah, setengah
ini alasnya dan ini tingginya. Tinggal dikalikan saja. Seperti itu. Sekian dulu ya materi hari ini. Tunggu materi yang selanjutnya ya. Terima kasih sudah disimak. Assalamualaikum. Bye-bye.